Hari ini kita agenda adalah rapat kerja. Mohon maaf bukan hearing tapi rapat kerja Komisi 1 yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Dan juga mohon maaf harusnya tempatnya di Komisi 1, tapi karena di Komisi 1 tidak cukup, maka kami pinjam di ruangan khusus ini kan gitu. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan undangan yang kami luncurkan dari DPRD, mari kita bersama-sama mencari solusi kembali. Beberapa waktu dulu yang lalu kita pernah di sini rapat juga bersama Dinas Perhubungan Provinsi dan juga mungkin yang lain terkait dengan aset Pantai Bum Banyuwangi yang pada saat itu ada gejolak dan alhamdulillah sudah meredah. Tetapi sekarang Bapak Ibu, kami juga ingin kita sama-sama ini untuk Banyuwangi dan juga untuk Jawa Timur. Pantai Bum ini memang ada sebagian milik Provinsi Jawa Timur, tapi juga ada sebagian milik Kabupaten Banyuwangi. Dan mungkin sekarang Provinsi Jawa Timur lagi membahas atau mungkin masih draft yang membuat akan rencana induk pelabuhan rakyat di Pantai Bum. Begitu ya Pak ya, kan begitu. Ada draftnya ya Pak ya, ada kan begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, sedangkan Banyuwangi kita juga mengembangkan Pantai Bum Marina itu adalah kawasan wisata. Tetapi sebagai Banyuwangi juga bagian dari Jawa Timur, kita ingin sama-sama maju. Banyuwangi juga maju, Jawa Timur pastinya juga maju dan semua dapat manfaat. Untuk itu saya mohon yang pertama sebetulnya harusnya Pak Asisten ini, karena Pak Asisten belum hadir, maka saya minta dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Bahkan saya terima kasih Pak, sebelum Banyuwangi kita punya kapal cepat kemarin, ternyata Provinsi Jawa Timur sudah meluncurkan gitu kan, itu ada 2 ya kapalnya ya Pak ya, satu hari itu, satu ya kan gitu. Mohon silakan Bapak, perkembangan yang dulu kita rapat di sini ini itu seperti apa. Bahkan kita juga sudah mendengar katanya sudah ada solusi, tapi sampai sekarang ternyata belum itu diberikan kepada Banyuwangi. Mohon silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon izin memperkenalkan, nama saya Luhur dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, mewakili Bapak Kepala Dinas hadir di pertemuan ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami ingin menyampaikan update posisi per tanggal 12 Juni 2025 yang kemarin kita rapat di tempat kita di UPT BPR Banyuwangi dan dihadiri oleh BPKAD Banyuwangi, Kadisub Banyuwangi, Pak Camat, Pak Lurah, Mandar dan Bupatian serta dari kami. Terus saja langsung Mas. Nah ini kemarin kesepakatan yang kita terima adalah yang paling atas itu yang warnanya merah itu sudah close, sepakat menjadi wilayah yang akan nanti dimiliki oleh Pemprov Jatim dan akan segera dilakukan sertifikasi. Yang kedua adalah kemarin ada tawaran dari untuk yang bawah yang mungkin ada pointers mungkin yang setelah yang paling atas itu ada yang agak merah juga, itu adalah yang ditawarkan oleh Pemkab Banyuwangi kepada kita untuk menjadi bagian dari aset kita. Tapi kemarin pada waktu rapat kita mengusulkan ada tambahan yang berwarna hijau. Jadi sesuai dengan pasal ketetapan yang nomor 2, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan ada tambahan lahan seluas 1 hektar dari arah sebagaimana pada poin 1. Jadi kami kemarin minta tambahan 1 hektar itu karena sesuai dengan bukan kesepakatan tapi yang tidak tertulis memang di rapat di BPKAD di bulan April 21 April 2025 kita sepakat bahwa pembagiannya kira-kira 1/2 gitu. Tapi memang untuk yang tanah olorannya gitu. Kalau ada pointer sebenarnya bisa kami jelaskan lebih detail.
Jadi ini jadi kesepakatan kemarin bahwa pembagian nanti akan dilaksanakan di lapangan. Terus setelah itu ini tanggal 21 April, setelah itu tanggal 12 Juni 2025 kita sepakat ini. Jadi Banyuwangi menawarkan yang tengah, yang warnanya agak merah tapi bukan yang paling atas. Nah, kami minta yang hijau tambahan itu, dan itu sudah kami laporkan juga, dan posisi per hari ini arahan dari pimpinan seperti itu. Kami tinggal menunggu persetujuan dari Pemkab Banyuwangi yang kemarin Ibu Febra tahu, dan beliau berjanji untuk segera menyampaikan kepada pimpinan. Kalau ini disetujui, clear, dan selesai, dan kita segera bisa mengundang BPN untuk mungkin mantau dan sebagainya, termasuk menentukan titik-titik di mana batas antara Banyuwangi dengan Pemprov Jawa Timur. Nah, ini ada hubungannya dengan rencana induk pelabuhan yang kita didasarkan. Mungkin di rencana induk pelabuhan Mas di kalau kesepakatan terkait pembagian lahan sudah pasti, maka nanti lahan yang milik Pemkab Banyuwangi kita keluarkan dari rencana induk pelabuhan. Sekarang ini masih semuanya masih dimiliki oleh rencana. Nah, karena nanti sudah itu menjadi milik Pemkab Banyuwangi, maka harus kita keluarkan, karena tidak mungkin itu menjadi bagian dari rencana induk pelabuhan yang kita kembangkan. Intinya begitu, sehingga kami sangat berharap keputusannya segera final dan segera bisa mengikat kedua belah pihak untuk kita bersama-sama mengoptimalkan seluruh potensi yang kita miliki. Yang kedua, kita juga ingin menyampaikan bahwa rencana-rencana ke depan pengembangan yang akan dilakukan oleh PPI, insya Allah semuanya bisa kita tampung, kita fasilitasi, termasuk kemarin kira-kira seminggu yang lalu Ibu Direktur Utama PPI tempat kami, dan kita ngobrol banyak soal rencana pengembangan depan, karena infonya dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan ada investor untuk mengembangkan beberapa fasilitas di PPI. Dan beliau menanyakan ini nanti hubungannya dengan RIP bagaimana. Kami sampaikan, kami jelaskan bahwa arahan atau keinginan dari PPI sudah tercantum di dalam rencana draft RIP. Proses RIP tinggal menunggu ketetapan dari aset tadi. Tapi kami sampaikan kalau memang nanti jarak waktu yang tidak terlalu lama PPI ingin mengembangkan, kami bisa memberikan semacam surat, bukan izin ya, pernyataan bahwa apa yang akan dilakukan oleh PPI sudah tercantum dalam RIP, sudah selaras. Intinya dengan surat itu insya Allah PPI bisa bergerak maju ke depan. Gitu. Karena kalau misalkan hari ini ada keputusan, oke, permintaan Pemprov yang 1 hektar disetujui, nah itu nanti dikeluarkan, RIP segera kita proses. RIP bisa segera kita proses untuk kita tetapkan. Ya. Tapi kalau itu belum, ya kita menunggu itu saja. Saya kira update yang perlu kami sampaikan adalah bukan itu, mungkin nanti ada hal yang kurang, mungkin perlu penjelasan, insya Allah bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih dari Distrik Provinsi. Saya mohon maaf lupa ini. Di sebelah kiri saya ini adalah Sekretaris Komisi 1, dan mohon izin teman-teman juga masih ada dalam perjalanan, dan juga masih ada kegiatan partai, ada yang Bintek di Makassar, Kongres, ada kemudian juga Pemperda dan BK ada kegiatan Pak. Jadi sebentar lagi ada yang hadir lagi dan mau hadir ini kan begitu. Terima kasih Bapak. Perkembangannya ternyata luar biasa setelah kita rapat di sini. Cuman hanya kita melihat yang 1 hektar yang tadi itu akan diminta oleh provinsi. Padahal saya sudah sampaikan dulu, Banyuwangi ini anaknya provinsi Jawa Timur. Kalau memang provinsi merelakan juga itu untuk Banyuwangi, kan nggak apa-apa Pak. Yang penting semua sama jalan. Saya mohon maaf Pak, 2 minggu yang lalu saya pernah berangkat sendiri ke pelabuhan Sidak. Bahkan kemarin beberapa itu saya sampaikan ke Pak Romanto, nggak bilang-bilang saya Bu, lo ngapain? Berarti saya kalau bilang-bilang nggak Sidak kan begitu. Saya melihat, bahkan saya juga melihat ke pelabuhan rakyat, ke kapal cepatnya itu juga Pak, saya sampai situ juga ke investor yang tempatnya kapal itu, Dok Apung, bukan Dok Apung, pelabuhan Apung ya,
dermaga itu juga itu kami melihat juga di situ Bapak ya kan, kita sebenarnya ingin sama-sama berkembang, Provinsi Jawa Timur dan juga Banyuwangi. Sedangkan Banyuwangi Pantai Marina Bung itu adalah kawasan wisata Pak, kan gitu. Pasti Banyuwangi dengan dulu yang nol mengembangkan seperti ini juga kepingin Pantai Marina Bung juga akan lebih berkembang, wisata semua dari asing juga wisatawan juga datang ke situ Bapak, kan gitu. Mudah-mudahan Bapak jika hari ini clear ya mungkin semua akan bisa dilaksanakan, dan PPI pun juga dalam hal ini juga PRIN dengan PPI bisa melaksanakan, mungkin banyak investor yang akan mengembangkan di Pantai Bung Marina. Tapi kemarin terkendala kan begitu. Kenapa terkendala? Karena di Pantai Marina Bung itu adalah masih izinnya itu adalah pariwisata. Karena itulah kami mengundang perizinan, langkahnya bagaimana jika sudah ada clear dengan Dishub Provinsi dan juga dengan Pemkab Banyuwangi, maka mungkin arahan dari juga mungkin masukan dari Dinas Perizinan itu bagaimana untuk PPI ini juga bisa mengembangkan untuk wisatanya dan juga investornya. Monggo silakan dari BPKAD, monggo silakan, sudah rapat kan beberapa hari yang lalu, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berupa pimpinan rapat, izin Bapak Ibu, kami mewakili Bapak Kabal BPKAD dari bidang aset. Terakhir kami rapat dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan timnya, seperti yang dipaparkan gambar Ibu. Di awal kami mengusulkan pendaftaran itu 7,8. Kemudian dari provinsi mengusulkan 7,8 dibagi. Nah, berdasarkan petunjuk Pak Sekda, yang hijau itu untuk ditambahkan ke, intinya kita menyepakati dari yang merah itu kita tambahkan lagi untuk disertifikatkan ke provinsi. Punten. Jadi waktu rapat itu kita tidak on-site fisik, Ibu. Tapi sebelumnya kami on-site fisik sama Bapak Sekda. Jadi Pak Sekda datang ke sana. Beliau menginginkan, ya sudah kita tambahkan saja dengan menunjuk batas. Nah, waktu kami rapat dengan bapak-bapak berikut itu hanya on desk, tidak on-site fisik. Jadi hanya ditarik gambar. Mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat ke semua pihak bahwa alangkah baiknya toh nanti end goal-nya pensertifikatan itu Pak Kanta ini akan menurunkan tim dengan membawa alat course ya Pak ya, dengan alat ukur. Kan itu juga harus on-site fisik. Maksud kami, petunjuk dari Pak Kapan juga Pak Sekda, alangkah baiknya di lokasi saja untuk diukur. Jadi tidak sepakat 1 hektar, 2 hektar, karena akan beda ketika kita akan nanti di lapangan. Jadi nanti kesepakatannya itu langsung di lapangan begitu Bu. Jadi Pak Sekda sama Pak Kaban sudah on-site fisik dan itu sudah mengajukan, mempertimbangkan bahwa kami sudah ada perencanaannya Ibu, sudah ada master plan. Jadi kami izin deh Pak Gubernur. Jadi kenapa kurang lebih 1 hektar, intinya ditambahkan dari yang merah itu. Tapi di lapangan itu sudah ditentukan batasnya sedemikian gitu ya. Kalau request terakhir dari pihak Dishub Provinsi itu sampai dengan tower. Ada tower tuh Bu. Nah itu terus terang petunjuknya Pak Sekda juga itu sudah ada DED-nya, sudah akan dimanfaatkan untuk proyeksi ke depannya begitu Bu. Jadi mungkin biar tidak berkepanjangan, mohon juga disepakati tidak sampai di tower, tapi disepakati bahwa dari luasan existing yang merah ini Pemkab juga akan menyatakan melepaskan, bukan melepaskan sebenarnya, untuk kontrol gitu, tapi tidak sampai dengan tower. Dan itu titiknya sudah diberikan petunjuk dengan Pak Sekda dengan mempertimbangkan proyeksi ke depan gitu pimpinan. Tower ada di hijau agak ke bawah,
sebelahnya teater. Teater itu berdiri, di amphitheater itu berdiri di HPL-nya Pelindo. Jadi ada di paving, persis di jajaran paving bangunan APBD-nya Pemda. Di situ ada tower satu. Nah itu request-nya di provinsi sampai dengan situ. Tapi Pak Sekda tidak berkenan karena di situ sudah ada proyeksi melalui DID. Gitu kira-kira Bu. Ini tidak bisa di sini, harus di lapangan lagi kan begitu ya kan? Kita juga Pak, kita tidak ada bisa kesepakatan karena provinsi memintanya sesuai dengan gambar itu minta tambahan 1 hektar itu. Sedangkan dari Pemkab menginginkan langsung di lapangan, kemudian kita ukur bersama-sama dengan BPN, dan disitulah kesepakatannya. BPN akhirnya tidak melakukan pengukuran dan pensertifikatan ini. Sudah lama ini BPN yang kita tarik itu. Ada tambahan Pak sebelum saya ini saya mencoba. Prinsipnya sebenarnya tambahan 1 hektar itu tidak ada masalah. Hanya titiknya mengeluarkan tower begitu ya? Ya. Itu ya kira-kira begitu ya. Baik. Pertimbangannya kenapa kemarin kami memasukkan tower adalah memang karena yang pertama tower itu ada sekitar sehingga alangkah lebih bijaknya kalau tower memang menjadi bagian dari lahan yang kita mintakan. Dan yang kedua adalah kebutuhan lahan ini memang untuk jangka sangat panjang karena ini adalah salah satu lokasi yang kita cadangkan untuk pengerukan yang selama ini kita lakukan secara terus-menerus. Bahkan sekarang kantong sedimen yang baru tahun kemarin kita keruk, sekarang sudah penuh lagi. Dan ini harus segera kita keruk dan kita harus punya cadangan tempat. Makanya kalau 1 hektar tadi sudah disepakati, alhamdulillah kami terima kasih. Nah, hanya titiknya. Ini memang yang lebih tepat kita harus ke lapangan. Nanti semua pihak, BPKAD provinsi, BPKAD kabupaten, di provinsi, di kabupaten dan BPN, kita sepakat titiknya di sini. Setelah itu ya selesai. Yang penting kebutuhan kami untuk lahan itu insya Allah cukup. Dan terkait dengan tower ini bagaimanapun petunjuk pimpinan kemarin menghendaki itu masuk, sehingga mohon izin mungkin kami konsultasikan dulu ke pimpinan untuk yang tower ini. Jadi terima kasih untuk kesepakatannya yang tambahan 1 hektar ini. Yang tower mudah-mudahan kami segera sampaikan pimpinan dan nanti segera ada petunjuk lanjut, dan setelah itu kita segera kita lapangan. Itu Maaf Pak, bukan hanya karena 1 hektarnya, tetapi justru kita melihat di lapangannya, kita baru tahu ukurannya seperti itu kan begitu. Bukan yang diminta 1 hektar kemudian Pemkab memberikan, tapi pada saat kita pengukuran dan di lapangan itu baru kita tahu Pak, kan begitu ya Vika ya, kan begitu. Monggo silakan dari Pelindo atau yang mewakili, monggo silakan. Oh ini PPI ya? Oh Pelindonya di mana ini? Oh ya, monggo silakan PPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya hormati Ibu Pimpinan Rapat, juga para hadirin yang pada sidang hari ini. Pada prinsipnya Bu, mungkin secara garis besar saja PPI mungkin seperti kita tahu bahwa di Bumi Marina Banyuwangi atau di Pantai Bumi ini kita mengelola lahan di atas 44,2 hektar. Jadi kalau untuk terkait dengan lahan memang seperti tadi yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi dan juga BKAD itu di luar dari lahan yang sekarang dimintakan oleh Pemprov maupun Pemkab. Jadi mungkin dari lahan dari peta tersebut yang sudah dihasil itu sebagian lahan yang dikelola oleh HPL Pelindo yang dikelola sekarang pada PPI sendiri sebagai pengelola. Jadi Pelindo menunjuk kami Pelindo Indonesia sebagai pengelola di tahun 2016 sampai dengan 30 tahun ke depan. Jadi untuk saat ini pengembangan kami memang sekarang masih infrastruktur dasar dan beberapa investor yang sedang masuk. Begitu. Jadi untuk terkait dengan perkembangan daripada investor tersebut juga kami juga sekarang sedang menunggu ya, mudah-mudahan ada kabar baik Bu, jadi dari Pemkab maupun dari provinsi sehingga mungkin nanti juga bisa RIP
segera dikeluarkan, sehingga nanti kita tadi Pak Guru juga sudah menyampaikan bahwa nanti akan diberikan kemudahan-kemudahan. Kemudian ada beberapa rekomendasi mungkin ya Pak ya yang bisa diberikan yang supaya kita bisa menindaklanjuti terkait dengan pasal tersebut. Begitu dari PPI. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari PPI. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya sudah hampir selesai dengan rapat yang dulu di sini kita bertemu rapat itu sudah hampir selesai. Tinggal sedikit kita punya sama-sama aset yang dimiliki oleh provinsi dan juga Kabupaten Banyuwangi. Tetapi pada saat akan mengembangkan PP ini, maka juga harus melalui perizinan, kan gitu Pak. Nah, PPI tidak bisa melakukan perizinan karena itu masih mungkin kawasan pelabuhan. Sedangkan Marina Bung itu adalah kawasan wisata pantai Marina Bung. Nah, monggo nanti dari perizinan kami juga minta bagaimana solusinya agar PP ini juga bisa mengembangkan, investor pun juga bisa hadir dan membangun di pelabuhan Marina itu. Kemudian terkait itu jika ada kesepakatan, maka akan ada sudah disepakati yang mana itu mungkin aset provinsi, aset Pemkab, begitu juga dengan pasti PAD-nya, kan begitu ya Pak ya. PAD yang untuk provinsi, kemudian berapa yang mungkin juga untuk Kabupaten Banyuwangi pun juga berapa. Karena pada saat ini dikembangkan oleh Kabupaten Banyuwangi, maka kita pasti berharap PAD Kabupaten Banyuwangi juga akan bertambah, kan begitu. Monggo silakan dari perizinan, kemudian langsung dari Bapenda. Sebetulnya Pak, punya provinsi itu masih banyak loh, bukan hanya di Pantai Bung saja, kan begitu. Monggo silakan Pak pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat, Mas Rik, Bu Yayu, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini yang berbahagia. Yang pertama, aset clear sudah dibahas sesuai dengan kewenangan. Episode berikutnya terkait dengan legalitas. Izin pimpinan, jauh sebelum terkait dengan legalitas pengelolaan Marina Bung, kami sudah koordinasi lepas landas sebelumnya dengan Pelindo dan PPI. Tapi perlu kami laporkan di sini pimpinan terkait dengan kawasan Marina Bung dengan tuntutan regulasi. Kalau awal memang sebagai landasan pengembangan Pantai Marina itu IPPT dan IMB. Dari total kawasan di IPPT itu 4.042.800 meter. Dari total ini terbit IMB itu ada dua, yang pertama yacht club, yang kedua itu toko sama koperasi ya, yang sekarang di sebagian peruntukan untuk kantornya Pelindo. Nah, existing hari ini kami intervensi terkait dengan legalitas yang seharusnya dilakukan oleh pihak Pelindo ataupun dari pihak bisnis PPI-nya. Kalau seingat saya kita 3 kali mengundang rapat ya, terakhir di ruang rapat PPSP, hadir dari Pelindo Mbak, sampai betul masih baru ya, minta waktu itu. Tapi yang jelas hari ini kondisinya memang masih butuh koordinasi dengan mulai pemerintah pusat, kementerian, provinsi, juga PPSP. Dari bentuk legalitas existing hari ini yang harus dipenuhi sesuai dengan regulasi terbaru, dan kami mendorong hari ini Mbak Tanti dengan berlakunya PP 28 ini sesegera mungkin dilakukan sebuah koordinasi, mengingat sampai hari ini PPI masih memiliki satu KBLI yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Secara database OSS memang di PPI ada 18 KBLI ya, 18 itu 17 posisi di Surabaya itu. Nah, yang di Banyuwangi baru ada satu KBLI-nya adalah terkait dengan
real estate yang dimiliki sendiri atau disewakan, alias KPRI 68111. Sementara secara existing kami sudah seringkali menyampaikan dalam bentuk intervensi segera menambah KPRI yang ada di kawasan Kabupaten Banyuwangi. Dan yang tepat kami sampaikan adalah pengelolaan dermaga marina, kan begitu, dengan KPRI 93243. Tapi sampai hari ini dan sebelum saya kesini, Mbak Tanti, kami coba tracking KWSS. Ini ada perubahan satu tanggal 23 Juni 2025, tapi sampai hari ini tetap yang Marina Boom belum masuk. Nah, untuk itu tentunya ini segera, ini adalah bentuk intervensi pemerintah daerah dan baru bisa menginjak kepada proses legalitas berikutnya. Karena apa? Masih banyak yang harus dilakukan oleh pihak pengelola Marina Boom itu sendiri, termasuk KKPR otomatis kemarin sudah terbit. Dengan terbitnya KKPR otomatis di Minang, memang kami pernah dimintai keterangan di Polres Banyuwangi karena prosesnya otomatis, jadi dibutuhkan penilaian oleh OPD teknis. Nah, dari sini kami dapat mengetahui, Mbak Tanti, ya, ternyata ada perbedaan luasan yang kalau mendasar di IPPT itu total 442.800, sementara di KKPR otomatis terbitnya itu 432,57 meter persegi. Nah, tentunya ini harus dikliarkan. Kami berharap OPD teknis dalam hal ini Dinas PUJKPP yang diberi kewenangan untuk segera melakukan penilaian ulang, ini segera melakukan penilaian. Dan mohon dari pihak PPI agresif. Kalau memang belum dilakukan, ya ngajukanlah. Memang secara otomatis harusnya dilakukan, tapi karena sudah berharap hari ini sudah berharap. Tapi sejak kemarin waktu kita diminta keterangan memang belum dilakukan. Karena ini menjadi bagian penting sebagai awal pijakan terkait dengan luasan. Mungkin ada hubungannya dengan aset juga ini. Apakah dari selisih ini bagian dari yang sekarang sudah masuk diurus BPKAD dengan BPN Kantah Kabupaten Banyuwangi atau lain dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini menjadi rujukan awal. Karena apa? Masih banyak KKPR laut yang harus segera diurus juga. Nah, tentunya RIP monggo segera dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan, baik kabupaten, provinsi, karena ini semua menjadi kewenangan Kementerian Kelautan, kan begitu. Ini kan kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Termasuk AMDAL-nya, ini menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup. Monggo didiskusikan, minta didampingi oleh Dinas Kabupaten dengan Dinas LH Provinsi juga. Kalau ini bisa berjalan simultan tentunya, ini kan ada progres. Dan yang paling penting hari ini segera KPRI untuk wilayah kabupaten segera diselesaikan. Karena apa? Itu sebagai awal, baru kita bicara legalitas yang berikutnya, baik itu KKPR laut dan mungkin ini dihitung perbedaan luasan ini yang KKPR terbit otomatis oleh kementerian dengan IPPT lama yang diterbitkan Bupati Banyuwangi. Nah, biar nggak selisih, bicara tanah selisih jangankan 600 sekian meter ya, mungkin 0, ini jadi ribet nanti. Nah, untuk itu kemarin kami sampaikan minta pelindung menjelaskan ke kita kan gitu, karena aset ini yang mengelola pelindung. PPI adalah mengembangkan nilai angka bisnisnya kan begitu. Jadi bahkan sampai hari ini kami dari Pelindung juga belum dapat informasi tambahan dari rapat terakhir kemarin Mbak Tanti, karena Mbak Sate kan baru meminta ini ya. Nanti minta di follow up dan saya diberi informasi. Karena apa kita tarik ke belakang, ini sejak kapan ada selisih dan lain sebagainya. Mungkin itu pimpinan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pertana, harusnya ada Pelindo juga, makanya tadi sebelum ke PPI harusnya Pelindo. Itu Ibu dari PPI ya, apa yang disampaikan dari perizinan itu sudah jalan terbuka, apalagi dari provinsi tadi sudah menyampaikan itu, kalau memang ada kesepakatan maka dikeluarkan bisa langsung mengurus. Tolong
KBLI-nya yang tadi 17 di provinsi, kemudian ditambahkan 1 yang di kabupaten. Biar juga akan melakukan investasi apapun, kegiatan apapun di Pantai Marina Bung, ya kan, kita juga punya legalitasnya, kan begitu. Oke, monggo silakan dari Bapenda. Ini kalau kita sudah mengembangkan, monggo dari siapa ini? Pelindo. Oh, sebelum Pak Sam dari Pelindo dulu ya, oke. Monggo silakan Pak. Ya, terlambat ya. Oke, Bapak, selamat datang dari Pelindo. Kami sudah berjalan tadi rapat, kita minta pemaparan tadi dari di seluruh provinsi terkait dengan yang kemarin. Nah, ini juga Pak Asisten. Bagi dulu. Ya, terima kasih Pak Asisten. Kita rapat di sini lagi. Kalau ini adalah rapat kerja komisi, kita bukan hearing. Kita memang memanggil karena untuk mengklirkan bahwa kita semuanya sama-sama mencintai Banyuwangi, mencintai Jawa Timur. Dengan hasil kemarin ternyata ada progres perkembangan terakhir tanggal 12 Juni 2025. Mungkin bisa dikembalikan ke bentuk yang awal tadi, ya itu yang merah itu adalah miliknya provinsi, kemudian yang di bawahnya merah itu juga provinsi, kemudian di provinsi dari provinsi minta yang hijau itu. Tetapi hasil kesepakatan kemarin juga rapat bahwa Pak Sikda berperan kecuali boleh di hijau itu, jadi bukan hanya berdasarkan lahan yang diminta, tapi langsung di lapangan Pak Asisten. Kita melihat di situ kesepakatan dan dari Pemkab meminta bahwa perbatasnya tower ya Dika ya. Tower itu adalah masuk di Banyuwangi, di Pemkab Banyuwangi. Tapi akan disampaikan juga, tetapi seandainya ini clear dan kita turun di lapangan, kita mengukur bersama PN dan semuanya clear, maka rencana induk pelabuhan yang sekarang lagi dikerjakan dibahas oleh Disub, maka itu akan dikeluarkan semua. Tidak akan menjadi masuk miliknya Pemprov, ya kan, tetapi dikeluarkan bahwa itu adalah milik Banyuwangi. Kemudian kita juga tadi sudah ke PPI bahwa kita juga pasti mengembangkan investor di Pantai Marina Bung ini Pak Asisten, kan begitu. Maka tadi juga diberikan lampu hijau oleh Dinas Provinsi, akan diberi suatu rekomendasi untuk juga PPI melakukan untuk pengembangan. Hanya dari Pak Pertana harus ada kelengkapan JKBLI yang harus dipenuhi oleh PPI untuk bisa yang KBLI yang Banyuwangi itu bisa dimasukkan. Sebelum ke Pak Asisten, saya minta Pelindo dulu ya, Pak Asisten ya. Mohon silakan Pelindo, perkembangannya sudah sampai sejauh mana itu? Baik Ibu, sebelumnya beribu-ibu saya mohon maaf Ibu, karena ada miss di kantor sehingga saya baru jam 10.20 melihat undangan ini. Yang terhormat pimpinan rapat dan Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, singkat saja mungkin kaitan Pelindo terhadap Banyuwangi ini sebenarnya penggunaan aset yang selama ini sudah bisa operasi karena itu dikerjasamakan BPI itu memang tercatat sebagai HPL-nya Pelindo. Ada 3 HPL di sana dengan luasan kurang lebih 44,2 hektar itu. Nah itu HPL Pelindo. Secara operasional, pengembangan dan segala macam memang ini Pelindo sudah menyerahkan itu semua kepada PPI, termasuk juga pemanfaatan terhadap lahan. Nah sejauh ini memang kami sedang berupaya untuk kemudian bersama PPI juga pengurusan NIP juga, kemudian beberapa hal pengembangan pengelolaan terhadap lahan-lahan di Marina Bung. Nah sementara dari kami itu dulu Bu Pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak, singkat padat deh. Tapi pada saat ini sekali lagi saya sampaikan, Banyuwangi juga bagian dari Jawa Timur.
Banyuwangi berkembang pasti otomatis Jawa Timur juga nanti akan berkembang. Kalau itu mungkin juga sudah dilepaskan, ini juga berkaitan dengan mungkin pendapatan PAD untuk Banyuwangi. Berapa sih yang sebenarnya disumbangkan dan diberikan oleh PPI kepada Banyuwangi, kan begitu. Karena itu saya minta dari Bapenda untuk menyampaikan dan juga potensi, Pak. Mumpung kita lagi membahas APBD 2026, Pak Sam, kan begitu. Nanti PAD-nya juga akan dari sini juga kita akan bisa menambah PAD kita. Mohon silakan dari Bapenda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, Pak Asisten, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perkembangan ini lahan apa namanya, sepertinya kita rebutan ya Bu ya. Ngapunten, saya dulu di BPKAD Pak, saya sempat ngikutin juga ya. Ya setahu saya sih dulu lahannya provinsi itu sekitar 5,5an gitu ya. Itu jadi sudah ada tambahan, berarti sudah ada tambahan menjadi 7 hektar. Terus sekarang ini kan intinya minta tambahan 1 hektar lagi, ngerti ya, 1 hektar lagi. Secara prinsip kalau dari Pak Bapenda, Bu, intinya gimana caranya itu segera clear dan segera dieksekusi semua. Ya, artinya untuk kawasan pelabuhan, jadi kami laporkan potensi PAD yang sampai dengan tahun kemarin itu rata-rata sekitar 1 miliaran setahun. Tapi dengan tutupnya resto yang di resto beach ya itu tinggal separuhnya Bu. Jadi tinggal separuhnya. Jadi memang potensi ekonominya bagus, cuman kalau kesannya kok seperti ada tarik-tarian. Ini yang menurut kami kalau dari Bapenda, Bu, kapan mari wes aku tak boleh duit gitu ya Bu. Situ kan intinya gitu. Menurut saya saya kira mungkin dua-duanya sepakat, jadi ada kepentingannya sendiri-sendiri. Jadi memang di Banyuwangi sendiri itu kalau nggak salah sudah ada di idenya dulu Pak untuk merancang kawasan marina sebagai pariwisata, jadi kawasan pariwisata yang mungkin itu termasuk di situ adanya amphitheater segala macam. Nah kalau itu nanti dihabiskan, berarti kawasan pariwisatanya akan menyempit gitu. Apa tidak sebaiknya ini dipastikan mawon? Kalau melihat posisi ijo-ijonya ini posisi ijo-ijonya ini, kalau nggak salah tower itu sejajar sama yang warna putih itu Bu. Iya, tower itu posisinya ya sejajar sama yang warna putih di tengah amphitheater itu. Jadi kalau misalnya melihat secara kasat mata begini ya berarti tower itu masuk bagiannya kuning tadi. Jadi kalau gambarnya begini nggak nyentuh tower ini Bu posisinya. Nah makanya sebaiknya mungkin segera dipastikan saja posisinya. Apakah benar seperti ini? Nanti jangan pada saat sampai di lapangan masuk ke tower lagi gitu loh. Padahal tower itu posisinya ada di tengah-tengah itu Bu. Di titik putih yang tengah itu ada amphitheater itu. Ya, posisinya di situ dia. Nah, ini yang mungkin segera dipastikan. Jadi kalau memang cuman yang warna hijau itu ya nggak akan nyampe tower dia, nggak akan nyampe tower. Tapi apakah segitu 1 hektar? Ya, alam bisawab. Nah, Pak Kanta nanti yang mungkin yang bisa memastikan itu. Harapan kami mungkin itu bisa segera clear. Nah, ayo pegawai Bu boleh duit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau saya Pak Sam ini semangat untuk mencari PAD buat Banyuwangi, kita lebih semangat lagi. Kalau hari ini clear, kalau bisa Rebo kita turun lapangan, kan gitu ya, kan langsung sudah. Kalau besok kita soalnya ngurusi tanah itu di pesanan misalnya kita turun di sana kan gitu. Oke, mau sebelum Pak Bram, Pak Mahfud ada yang disampaikan? Harus siap loh Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu pimpinan beserta anggota, Bapak Asisten Pak Bram saya hormati, Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini. Pertama-tama kami sampaikan langsung saja Bu, yang terpenting kawasan ini berbatasan semuanya dengan Pelindo. Ada 2 APL Pelindo yang terpenting, APL nomor 1 Kelurahan Kampung Mandar, APL 1 Kelurahan Kepagian. Itu semua atas nama Pelindo. Gambar yang tadi Pak, coba yang tadi yang bilangnya awal, yang warna biru muda itu Pelindo semua Bu. Hijau, biru muda Bu, yang bawah biru muda itu, bahkan sampai ke utaranya lagi itu Pelindo. Nah kemudian yang menjadi masalah, kantor pertanahan siap mensertifikatkan dengan persyaratan tentunya menguasai fisik tanah tersebut dan ada patok batasnya. Yang kedua, dari perizinan seperti sampaikan Pak Partana, yang terpenting adalah KKPR. Mengingat ini adalah sempadan pantai sebagian, itu memerlukan KKPRL, KKPR laut dari pusat. Jadi itu, jadi kita tidak bisa semena-mena menerbitkan sepadan pantai. Nanti kasus pagar laut muncul di Banyuwangi. Itu yang terpenting. Yang kedua, warna merah. Di mana letaknya tower? Tower ada di garis ini Bu, ini ada layar screen tengah-tengah itu, pembalian TV itu Bu. Dia masuk di sana Bu. Bukan di wilayah hijau, masih atasnya lagi. Apakah itu 7 hektar? Tanda tanya. Yang penting nanti batas di lapangan, kalau Pemkap Tower, kalau Pemprov hijau jauh dari kesepakatan dan tidak ada titik temu. Jadi yang terpenting tentukan Pemkap tetap Tower batasnya. Agak ke atas lagi malah. Nah ini Bu, jadi kalau di atas warna hijau, di atas lagi kan Pak ya, itu kan ada garis TV itu Pak, putih-putih itu toh Pak, itu kan tower di situ, itu lebih kecil dari 7 hektar, mengurangi warna merah. Kalau kesepakatan hijau juga diminta oleh Pemprov, Pemkap nggak mau jelasnya, towernya masih di atasnya. Tower yang mana? Bu Ika. Izin Bapak. Yang teater yang sebelah mana? Titiknya. Izin Bapak. Biar selesai dulu Pak. Oke. Towernya di sebelah mana Pak? Bagus tower. Jadi ini yang terpenting adalah kesepakatan batasnya dulu di mana. Kita tidak ikut campur mengenai antara Pemkap dan Pemprov. Kalau batasnya disepakati, intinya kita akan melaksanakan pensertifikatannya. Jadi kita tunggu sampai hari ini Bu, sampai Bapak Sekda berjuang terakhir. Itu kita tunggu. Kalau tidak ke lapangan, tidak akan clear. Jadi kalau dilihat peta, tidak akan jelas. Manut di lapangan, ini Oke, wah jadi sudah Bu. Hanya di lapangan itu. Nah nanti saat di lapangan ini harus sepakat. Kalau ini belum sepakat ya tentu tidak akan bisa disertifikatkan. Dari batasan saja Bu, belum dari perizinan yang lain. Itu karena saya kira di sebelah merah itu masih ada silang perbatasannya. Monggo kalau yakin di hijau ditambah situ, kalau Pemkap mau ya monggo, kita kan nggak tidak mencampuri keduanya. Itu yang terpenting itu. Kalau perlu ya tidak perlu hari Rabu, sekarang aja tunjukkan orangnya di mana, jalan sebentar aja kan kelihatan tuh. Nanti kan di situ kelihatan, oh saya bukan di sini, saya masuk orang ke sini. Nah kalau sudah
kita tengok aja 5 menit di sana itu sudah kelihatan, sudah clear atau belum di lapangan. Kalau dari pertanahan, kalau sudah perizinannya lengkap, semua lengkap, ya kita akan proses. Tentunya yang terpenting patok batasnya harus sudah jelas. Kalau punya Pelindo sudah jelas batasnya dan sudah bersertifikat, tidak bisa diganggu-gugat HPL-nya Pelindo. Demikian Bu, saran dari saya agar permasalahan ini cepat diselesaikan. Cobalah kita tengok perjalanan cuma setengah jam di sini, langsung kita lihat mana yang dimaksud kedua-duanya, biar saya juga ikut menyaksikan Bu. Masih ada keraguan batas atau tidak. Kalau nggak ada keraguan, kita siap melaksanakan pengukuran peta bidangnya dan lain-lain. Demikian Ibu, saya kira kurang lebihnya saya mohon maaf.